Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il ali wal ashabi thumma ila ruh al-hajj mudrasyah al-hajj Ahmad Johar Arifin thumma ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa jami'il muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriya wa bahriha lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kula lan panjenengan sedaya tasih pinarengan pinten-pinten kenikmatan ingkang langkung utama adalah kenikmatan Islam, iman, lan ugi kenikmatan sehat wal afiat, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged nglampahi ibadah fardu jamaah salat maghrib dipun niyati kanthi iktikaf dengan mengikuti kajian rutin di Masjid Akbar Mudhar Arifin ini. Semoga kenikmatan-kenikmatan ini tetap diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ngaji kali ini adalah ngaji di penghujung tahun, tanggal 31 Desember 2020. Besok sudah berganti tanggal 1 Januari 2021. Semoga ini semuanya menjadi pelajaran untuk kita, bahwa kita diingatkan usia kita semakin tua dan jatah hidup kita juga semakin dekat. Ya, umur itu laksana es batu, dipergunakan atau tidak dipergunakan akan habis. Ya, untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diistiqomahkan untuk selalu menjalankan ibadah serta mengikuti kajian-kajian ilmu agama yang bermanfaat untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kajian ini saya akan meneruskan apa yang sudah saya mulai dengan muqaddimah, yaitu tentang bab zakat. Ya, sekarang saya akan menjelaskan kapan zakat itu diwajibkan. Kemudian yang kedua, syarat-syarat orang yang wajib zakat itu apa saja. Kemudian harta benda apa saja yang wajib dizakati dan bagaimana cara mengeluarkannya dan berapa nominal yang harus dikeluarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengarang kitab ini menyatakan fardhiyatuz zakah. Az-zakatu ruknun min arkanil islamil khamsah, bahwa zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Wa fardun min furudihi, dan termasuk kewajiban dari beberapa kewajiban dalam Islam. Ya, siapa yang mampu dengan kriteria-kriteria tertentu, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Wa furidat fil madinati fi Syawal fi sanati tsaniyati minal hijrah,
zakat sendiri, zakat mal ya, itu diwajibkan pertama kali di Madinah pada tahun kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Jadi hijrah dapat 2 tahun baru kemudian ada kewajiban zakat mal. Ba'da fardhi Ramadan wa zakatil fitri, setelah pelaksanaan puasa Ramadan pada tahun kedua dan juga setelah diwajibkannya zakat fitrah. Jadi Ramadan ada kewajiban langsung saat itu kewajiban puasa. Ya, puasa juga diwajibkan dan difardukan pada tahun kedua. Kemudian setelah puasa, kemudian saat itu juga di penghujung Ramadan diwajibkan dan disyariatkan zakat fitrah. Masuk Syawal kemudian ada perintah dan fardu ketiga, yaitu diwajibkannya zakat mal. Nah, ini urutan-urutannya. Walakin la tajibu alal anbiya'i ijma'an. Meskipun yang memerintahkan itu Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukumnya wajib mengikat, tetapi zakat itu tidak diwajibkan atas para nabi. Seluruh ulama sepakat bahwa nabi itu enggak ketatrapan hukum wajib zakat. Nah, ini anehnya. Apa alasannya? Li'anna zakata tuhratun liman asahu an yatadannas. Karena hakikat zakat adalah merupakan pensucian bagi orang-orang yang berpotensi salah, bagi orang-orang yang mempunyai potensi akan melakukan dosa. Sementara Nabi dan Rasul tidak akan melakukan kesalahan dan juga dosa. Ya, maka hikmah ya, dari zakat itu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Allah menyatakan bahwa sedekah atau zakat itu fungsinya ada 2. Satu adalah tuhrah, mensucikan bagi orang yang berzakat, dan juga tazkiyah, bahwa orang ini disaksikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia menunaikan kewajiban zakat. Jadi dengan alasan dan hikmah seperti ini, kewajiban zakat otomatis tidak mengena kepada para nabi dan para rasul yang memang mereka mempunyai sifat maksum. Maksum itu terjaga dan terhindar ya, dari dosa dan juga dari salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wal anbiya'u mubarra'una minhu, dan nabi otomatis tidak akan melakukan dosa ya, sehingga tidak dikenakan kewajiban zakat. Wa li'anna ma fi aidihim wada'iullahi. Alasan kedua, karena apapun yang dimiliki oleh Rasulullah, baik dari hasil peperangan itu nanti menghasilkan ya harta jarahan dari musuh ya, berupa budak, berupa kendaraan, berupa emas, berupa alat-alat perang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bagian itu. Ya, itu semuanya bukan statusnya kepemilikan para nabi, tapi itu adalah wada'iullah, adalah harta titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena harta titipan statusnya, maka Nabi Rasulullah itu nggak bisa diwaris harta bendanya. Karena apa? Orang yang bisa diwaris harta bendanya itu adalah orang yang memiliki harta benda. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki harta benda. Ya, karena statusnya harta yang dimiliki oleh Rasulullah adalah wada'iullah, adalah hanya titipan, ya, titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti siapa saja yang tidak boleh menerima zakat adalah otomatis para dzurriyyah, ya, para keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak boleh dikasih zakat. Karena apa? Karena satu sudah mendapatkan bagian humus
ya dari peperangan harta itu. Yang nomor 2 adalah zakat itu adalah kotoran orang-orang yang mengeluarkan zakat, ya. Ibarat ringso, ya. Zakat itu ibarat ringso yang untuk mensucikan orang-orang yang zakat, harta bendanya disucikan. Ini ringso ini nggak boleh diberikan kepada orang-orang yang menjadi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa qurinat bis salati fil Qur'ani fitnaini wa samanina mawdi'an. Penyebutan zakat, kata-kata zakat di dalam Al-Quran itu gandeng dengan sholat, nggak bisa dipisah. Disebutkan dalam gandeng ini sebanyak 82 ayat. Berarti sholat dan zakat ini memang tidak bisa dipisahkan. Makanya kata Abu Bakar kemarin ketika saya baca di kitab ini, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas sholati waz zakah. Demi Allah, saya akan menghukum orang-orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Musailamah al-Kadzab, ya, orang-orang yang murtad setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu nggak mau menyerahkan zakat karena alasan mereka, loh Rasulullah yang menetapkan zakat sudah meninggal dunia, jadi kewajibannya hanya sholat, tidak zakat. Zakat akan saya berikan kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Ini alasan mereka, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu menghukum mereka dan memerangi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amma syurutu wujubiz zakah. Kita sekarang masuk pada syarat wajibnya zakat. Fahiyya mimma ya'ti. Maka syarat wajibnya zakat maksudnya adalah orang-orang yang wajib zakat itu kriterianya apa saja. Ini persyaratannya. Al-awwalu, yang pertama al-hurriyah. Orang itu statusnya merdeka, bukan budak. Ya, alhamdulillah kita semuanya sudah merdeka. Ya, nggak ada perbudakan. Ya, karena perbudakan sudah dihapus ya dari muka bumi. Adapun orang-orang yang masih memperbudak orang lain itu berarti sudah melanggar aturan agama dan juga sudah melanggar aturan undang-undang secara internasional. Ya. Tapi ini tetap dibaca di dalam kitab, nggak bisa dihilangkan ini. Ini merupakan keilmuan, ya, bahwa pembahasan budak ini harus akan tetap ada. Bahwa syarat pertama orang wajib zakat itu adalah hurriyah, merdeka, bukan statusnya budak. Sehingga apa? Fala tadibuz zakatu ittifaqan 'alal abdi. Maka secara ijma' seluruh ulama sepakat budak tidak wajib zakat. Baik zakat fitrah ataupun zakat mal, ya. Kenapa kok seperti itu? Li'annahu la yamlik. Karena status budak itu, dia statusnya menjadi budak, berapapun gajinya, berapapun bayarannya, dia tidak memiliki. Itu adalah milik tuannya, milik orang yang memilikinya. Ya, jadi dulu itu budak itu diwariskan. Ya. Umpama Pak Anang gitu dapat bagian budak, ya, budak laki-laki Pak Anang, ya. Itu dipekerjakan seperti sapi, ya, seperti ini. Yang penting dikasih makan, dikasih minum, dikasih kecukupan yang layak, itu sudah, ya. Nanti ketika Pak Anang umpamanya mau diberikan kepada anaknya bisa, atau bahkan anaknya nanti bisa mewarisinya. Karena apa? Karena statusnya ini barang budak itu, ya, bisa dimiliki, bisa dijual, ya. Bahkan dulu ada pasar budak, ya, jadi milih, ya, budak-budak yang kekar, budak-budak sing rasa. Karena apa? Karena akan dipekerjakan. Makanya dulu banyak sekali budak-budak itu yang dikebiri. Karena apa? Karena memang tugasnya adalah untuk kerja. Ya. Saya gak duwe syahwat nak nggone lawan jenis, ya dadi mekar, ngoten. Kuat, rasa. Nggih kados kucing dikebiri ngoten langsung dadi njlembrot gede ngoten. Nggih menungso nggih ngoten. Zaman dulu banyak pengkebirian budak niku.
Karena apa? Karena yang diambil manfaatnya adalah apa? Adalah ini pekerjaannya, kerjanya yang diambil manfaat. Ya, karena seperti sapi ya untuk ngerakal dan lain sebagainya itu, ya. Apakah itu nggak melanggar HAM? Ya kalau saya sekarang melanggar HAM gitu, ya. Karena sudah dihapuskan. Ya. Berapapun gaji yang dimiliki oleh budak, tetap dia tidak bisa memiliki. Padahal syarat orang itu wajib untuk zakat adalah dia memiliki sepenuhnya atas harta benda. Dia nggak bisa memiliki. Asani yang nomor 2 syaratnya lagi al-Islam. Islam. Orang itu statusnya harus seorang muslim yang ditandai dengan ikrar asyhadu alla ilaha illallah ketika sebelumnya dia memeluk selain Islam. Kalau kita anak turun orang Islam otomatis, ya, Islam kita otomatis, ya, karena ketika dilahirkan dari ayah ibu yang muslim, maka kita lahir dalam kondisi muslim. Fala zakata ala kafirin bil izma, maka tidak ada zakat. Zakat tidak wajib bagi orang-orang kafir bil ijma, secara kesepakatan para ulama. Seluruh ulama menyatakan bahwa orang kafir, ya, orang kafir berarti non muslim, ya, orang tidak percaya Allah, tidak percaya Rasulullah, ya, maka dia tidak wajib. Kenapa kok orang kafir tidak wajib zakat? Di sini dinyatakan li'annaha ibadatun mutahhiratun, karena zakat itu adalah satu ibadah yang sifatnya mensucikan, sebagaimana ayat tadi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Mensucikan. Mensucikan dari apa? Dari dosa. Dari apa lagi? Dari salah. Dari apa lagi? Dari at-taqsir fil ibadah. Dari orang itu sembrono atau lalai saat menjalankan ibadah. Ini bisa ditambal ya dengan ini. Wa huwa laisa min ahli tuhri, sementara orang kafir itu bukan ahli untuk disucikan jiwa dan raganya. Nggak ada potensi untuk disucikan dalam Islam. Ya. Bagaimana orang murtad? Apakah wajib zakat atau tidak? Ini dibahas. Mazhab Syafi'i mengatakan wa aujaba Syafi'iyatu khilafan li ghairihim 'alal murtaddi zakata malihi qabla riddatihi. Dalam mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lainnya tidak, ya, hanya mazhab Syafi'i saja menyatakan bahwa orang yang asalnya Islam kaya kemudian jadi murtad, jadi kafir, berarti keluar dari agama Islam, dihukumi murtad. Maka dalam mazhab Syafi'i orang ini tetap ketatrapan wajib zakat. Dari mana wajibnya? Sebelum dia murtad. Ya. Umpamanya murtadnya tanggal 30 Desember, berarti dikalkulasi, ya, sebelum 30 Desember itu sudah wajib zakat atau tidak? Ketika dia masih muslim. Ya, gitu. Kalau harta bendanya mencapai 1 nisab, ya, batas minimal kewajiban zakat 1 nisab, maka dia nanti dikenakan zakat. Paksa, jadi ada petugasnya yang datang ke rumahnya. Ya. Ya. Ini belum ada di kita ini, ya. Di kita itu yang masih familiar itu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu masih familiar, tapi zakat mal ini belum terkondisikan secara menyeluruh. Ya. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i. Asalis. Yang nomor 3 syaratnya adalah al-bulughu wal aqlu, balag dan berakal. Tapi ini hanya mazhab Hanafi saja. Sementara mazhab Ahmad bin Hambal, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki mengatakan tidak. Meskipun anak masih anak-anak atau gila sekalipun, ketika harta bendanya mencapai 1 nisab maka wajib zakat. Ya, berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau Hanafi mengatakan oh tidak. Orang gendeng kaya nggak zakat, nggak wajib. Karena apa? Karena zakat itu seperti sholat saja nggak wajib, apalagi zakat gitu. Ya, gitu.
Puasa saja nggak wajib, anak kecil nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Berarti zakat juga nggak wajib. Ini kata mazhab Hanafi. Sementara mazhab 3 yang lainnya menyatakan wajib. Kenapa? Karena kewajiban zakat itu tata'allaku bil ain wal mal. Karena zakat itu sasarannya adalah harta benda. Ya. Ketika harta bendanya sudah mencukupi 1 nisab, maka wajib zakat. Contohnya ada anak kecil, anaknya orang kaya, ya. Belum balik, umur 2 tahun umpamanya, ditinggal mati ayah ibunya, padahal dia ayahnya ini mempunyai harta benda yang banyak. Anak ini laki-laki, ayah ibunya punya segalanya, ya. Maka anak ini menjadi pewaris tunggal. Maka dia menguasai seluruh harta benda milik ayah ibunya. Berarti anak bayi yang kaya. Ketika sudah 1 tahun kepemilikannya, haul, berarti ketika dia mewarisi itu tanggal 31 Desember sekarang, maka tahun depan tanggal 30 Desember, ya, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat karena sudah berjalan 1 tahun kepemilikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga orang yang gila, ya. Orang kaya kemudian stres jadi gila. Itu bukan berarti nanti wajib zakatnya hilang, enggak. Karena gila enggak. Dia kewajiban zakat. Kenapa? Karena zakat itu sasarannya adalah harta benda. Berbeda dengan kewajiban sholat dan puasa yang ini adalah fisik. Langsung menyentuh kepada orang-orangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini ketiga syaratnya, ya. Jadi merdeka Islam, ya. Kemudian balik berakal menurut mazhab Hanafi, tapi menurut yang lainnya tidak, ya, tidak menjadi syarat. Yang berikutnya, warabi'u kaunul mali mimma tajibu fihi zakah. Harta benda yang dimiliki itu harta benda yang memang wajib untuk dizakati, ya. Apa saja harta benda yang wajib dizakati? Wa huwa khamsatu asnaf. Ada 5 macam harta yang wajib dizakati. Apa saja? An-naqdani. 1, mata uang emas dan perak, ya. Mata uang emas dan perak. Ini zaman dulu, ya. Kalau sekarang bagaimana? Apakah orang yang punya uang yang dikumpulkan yang disimpan di bank itu terkena zakat atau tidak? Ini masih panjang bahasannya, ya. Insya Allah nanti setelah pembahasan zakat emas dan perak, insya Allah di kitab ini Dr. Wahbah Zuhaili membahas apakah uang yang disimpan di bank BRI, bank BCA, bank Mandiri yang bermiliar-miliar itu apakah terkena hukum zakat atau tidak. Sekarang masalah emas dulu. Emas perak ini wajib zakat, ya. Dulu itu ada dinar, ada dirham sebagai alat tukar, ya. Dinar itu tercetak dari emas. Jadi secara benda niki duit ini emas. Senajano enggak ditulisi 5 gram atau 6 gram atau 10 gram, tapi ini berupa emas. Kepingan emas. Ada yang dirham. Dirham itu recehan atau emas atau uang yang terbuat alat tukar yang terbuat dari perak. Ini 1, ya. Walau ghairu madrubaini, meskipun tidak dicetak, ya, masih berupa emas batangan, ya. Nah, ini di sini ada ini. Wa ma yahullu mahallahuma minal awraqin naqdiyah. Dan setiap benda atau mata uang yang sekarang berlaku mengganti posisi emas dan perak. Apa sekarang pengganti penukar emas perak? Sekarang dolar, rupiah, dolar Australia atau dolar Singapura atau ringgit Malaysia. Ini sekarang semuanya. Kenapa? Ini Dr. Wahbah Zuhaili sudah memasukkan kewajiban zakat uang. Zakat uang, ada zakat uang itu, ya. Kenapa kok seperti itu? Di belakang sini dinyatakan seperti ini.
Karena uang yang beredar di kita sekarang itu negara harus punya simpanan emas sebesar dan sebanyak keberedaran uang. Punya simpanan. Ini kalau bahasanya di sini berarti negara itu harus memang benar-benar mempunyai simpanan emas yang sejumlah dan sebanyak uang yang beredar di seluruh Indonesia dan mungkin di mancanegara. Jadi negara punya jaminan, ya. Jadi uang itu nggak diproduksi, nggak dicetak begitu saja, tapi negara itu punya cadangan berapa, itu baru bisa mencetak uang. Nah, uang ini dari kertas, ya. Kertas ini sebenarnya nggak berharga, ya. Hanya ada tulisan. Nah, tulisan kemudian ada stempel, kemudian ada yang menyatakan keasliannya. Ini berarti ketika sampean punya ini berarti sampean itu punya emas yang disimpan oleh negara. Seandainya sampean kita punya 100 juta berarti kita punya emas dengan harga sekarang berapa gram. Jadi keberedaran uang ini maka ini yahullu mahallan naqdaini. Ini sama seperti keberedaran emas dan perak atau dinar dan dirham saat dulu itu. Nah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Minal awraqin naqdiyah, dan juga termasuk surat-surat berharga. Ya. Surat-surat berharga, cek, giro dan lain sebagainya ini nanti masuk pada ya kewajiban zakat. Berapa nanti yang wajib dizakati? Ada satu nisabnya berapa? Batas minimalnya berapa ada? Wal ma'dan war rikas, dan juga harta tambang. Ya. Kemudian harta karun penemuan, yang harta-harta berharga itu. Ya. Yang dari emas, ya, dari perak. Ya. Penemuan di dasar laut ada kapal membawa beberapa keping emas perak, itu berarti penemuan, ya. Kalau itu zaman jahiliyah maka orang yang menemukan ini berarti mendapatkan bagian itu. Tapi kalau sudah ada itu kapal milik Belanda akan disita oleh negaranya. Kayak sekarang banyak sekali penemuan-penemuan kapal-kapal rongsokan berada di dasar laut itu. Wa urudut tijarah, dan yang nomor 2 adalah harta dagangan. Apapun harta dagangan, ketika sudah mencapai 1 tahun maka nanti wajib dikalkulasi. Saya kemarin mencontohkan material, ya. Usaha buka material tanggal 1 Muharram selamatan, ya. Dibuceti, dibuka materialan toko bangunan, ya. Kemudian itu semuanya apa saja, modalnya berapa dan lain sebagainya. Kemudian berjalan 1 tahun, pas tanggal 1 Muharram tahun berikutnya maka harus ditotal semuanya. Semennya berapa, masih ada berapa, kemudian wesinya berapa, pakunya berapa, semuanya, ya. Kemudian kalau sudah mencapai 1 nisab seharga dan seberat 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat, ya. Materialan banyak, ya. Sekarang harga emas berapa? Yang 100% antam itu 900 umpama, itu berarti 900.000 kali 85 gram. Maka ketika seseorang memiliki uang sebatas itu, kemudian kalkulasi dagangannya itu sudah sampai itu bahkan ke atas, maka nanti wajib zakat. Berapa zakatnya? Rub'ul usyur, 2/5%, 2,5%. Ya. Berarti kalau di total semuanya ada 1 miliar, ya. Berarti berapa wajib zakatnya? Berarti 25 juta. Rub'ul usyur. Rub'ul usyur itu 2,5, atau kalau ini 100 atau 1 miliar dibagi 10, ya. 100 juta kemudian dibagi 4, 25 juta. 2,5% atau 1/40, ya, dibagi 1/40.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fala zakata fil jawahiri wal la'ali wal ma'adin ghairi dzahab wal fiddah. Sehingga ketika emas ya, ini sudah dinyatakan kewajiban zakat emas perak atau urudut tijarah, maka selain emas perak ini tidak wajib dizakati. Meskipun itu sangat berharga, seperti intan mutiara. Ya, ini mungkin harganya lebih mahal, ya. Tapi nggak wajib dizakati. Kecuali kalau diperdagangkan, maka nanti wajib zakat atas nama perdagangan. Kemudian wazuru wasimar. Yang nomor 3 adalah zuru dan simar. Ya. Maka biji-bijian dan juga buah-buahan. Makanan pokok beras, jagung, sagu yang menjadi makanan pokok kita. Ya. Kalau di Arab sana, kalau di kitab-kitab kuning itu kurma dan zabib, ya, dan kismis, ya, dan anggur. Ini yang wajib dizakati. Karena apa? Karena itu merupakan makanan pokok. Kalau di kita nggak ada kurma, ya, maka kita wajibnya ketika para petani itu, ya, petani itu nandur nandur pari, ya, nanti terkena kewajiban. Wal an'amul ahliyatus sa'imah indal jumhur, dan rojo koyo, ya, unta, kemudian sapi, kerbau, dan juga kambing, ya. Otomatis ada beberapa persyaratan lanjutan. Tapi 5 inilah yang merupakan harta yang wajib untuk dizakati. Ya, ini syarat keempat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang nomor 5, al-khamisu kaunul mali nisaban au miqdaran biqimati nisabin. Harta yang dimiliki itu sudah mencapai nisab. Apa nisab itu? Nisab itu adalah batas minimal yang wajib dikeluarkan zakat. Ketika seseorang memiliki harta benda, ya, minimalnya seperti itu, kadarnya seperti itu, maka nanti dia wajib zakat. Berapa? Kalau emas perak berarti 85 gram. Atau, ya, uang seharga 85 gram. Atau harta dagangan dikalkulasi sudah mencapai 85 gram. Ini. Kalau unta, setiap kepemilikan 5 unta maka wajib zakat 1 kambing. Kalau 10 2 kambing. Kalau 15 3 kambing. Kalau 20 4 kambing. Kalau 25 sudah masuk, ya, anakan unta. Kalau sapi 30. Setiap kepemilikan sapi 30, maka dia wajib mengeluarkan zakat sapi kecil, ya. Sapi yang usianya 1 sampai 2 tahun. Kalau mencapai 50, maka nanti ada yang 1 tapi agak besar, 3 sampai ya, ini 40, ya, 40 setiap kelipatan 10. Ya. Agak besar sapinya. Kalau kambing, setiap kepemilikan nisabnya minimalnya 40. Kalau memiliki 40 kambing maka wajib mengeluarkan 1. Begitu. Ya. Ini batas-batas, ini nisab namanya, ya. Kalau unta 5. Ketika memiliki 5 batas minimal maka wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? Ada keterangannya. Kalau sapi batas minimalnya berapa? 30. Kalau kambing atau domba maka 40. Setiap orang yang memiliki batas-batas nisab itu dan kepemilikan secara sempurna, dia benar-benar memilikinya, maka wajib zakat. Ya, berapa kira-kira? Kalau ini diterapkan, sugih temenan wong Islam. Ya. Sugih temenan wong Islam ini. Wong duwike nang bank beberapa ratus juta setiap orang. Ya. Ya, semoga dengan kajian ini kemudian menjadi sadar. Ada harta benda yang wajib untuk diberikan, yang merupakan bagian zakat, yang itu kalau tidak diberikan maka terkena ancaman sebagaimana yang dulu saya terangkan itu. Makanya harus ngaji seperti ini.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah al-milku tam, yang terakhir. Kepemilikan secara penuh. Jadi dia hanya memiliki 85 gram itu emas itu dia memiliki sendiri. Dari usahanya sendiri. Simpanannya sendiri. 30 ekor sapi itu milik dia sendiri. Bukan milik bareng-bareng. Milik sendiri. 40 kambing itu miliknya sendiri. Jadi nanti dia wajib. Karena apa? Karena statusnya orang ini kaya, sehingga diwajibkan untuk zakat. Yang paling akhir, yang nomor 7, as-sabiu mudiyu amin au haulani haulun qamariyun ala milkin nisab. Kepemilikan itu sudah berjalan satu tahun. Seandainya nyimpen duit 100 juta di bank tanggal 30 atau tanggal 1 Muharram tahun ini, maka nanti ketika sudah tanggal 1 Muharram tahun berikutnya kok masih utuh 100 juta, kalau dikalkulasi sudah bisa membeli 85 gram emas, maka wajib zakat. Berapa zakatnya? Kalau depositonya 100 juta berarti 2,5%. Berarti rubul usyur, 100 bagi 10 bagi 4 berarti 2,5 juta. Kalau 1 miliar berarti tadi 25 juta. Kalau 10 miliar ya tambah gede, bermiliar-miliar. Kemudian ada namanya basnas atau lasnas atau lazis atau yang lainnya, nanti mereka lah kemudian yang mentasarufkannya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. 1 tahun komari, hitungannya itu 1 tahun hijriyah, bukan 1 tahun masehi. Karena kemarin saya jelaskan bahwa ada ketimpangan. Dalam 1 tahun kalau dibandingkan komariyah dan masehiyah itu lebih banyak komariyah, lebih banyak syamsiyah, lebih banyak masehi 11 hari. Maka kita mengembalikan, ini yang dihitung itu 1 tahun penuh perputarannya itu adalah 1 tahun komariyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah beberapa terkait dengan syarat-syarat kewajiban zakat. Adapun syarat sahnya zakat itu ada beberapa, diantaranya 1 adalah orang itu wajib niat ketika zakat. Innamal a'malu bin niyat. Ketika melakukan ibadah apapun maka itu harus ada niatnya. Jadi ini, seandainya sampean ada salah satu kaya raya kaya raya, kemudian dia menghutangi si B, yang dihutangi ini 100 juta umpamanya. Kemudian dia wajib zakat si A ini. Maka kemudian dia ngomong, wis barangku sing tak sampean utang iku wis minangka zakatku, enggak sah. Karena harus dipilah-pilah, karena tergantung dengan niatnya. Gak iso ibrok itu, pembebasan itu nggak bisa terhitung sebagai zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah tamlik. Tamlik itu memberi kekuasaan penuh kepada orang-orang yang menerima zakat. Bi'antuk tiyalil mustahiqin. Gambarannya gimana? Zakat yang dikeluarkan itu harus benar-benar diserah terimakan kepada penerimanya. Bagaimana kalau pemerintah kemudian mengatakan nggak boleh memberikan secara langsung, tapi harus melalui badan tertentu, maka nanti menyerahkan kepada badan tertentu itu. Benar-benar ini badan tertentu ini nanti yang mentasarufkan bagaimana pengelolaan zakat yang sudah diberikan. Ini beberapa hal yang menjadi pertimbangan keabsahan zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-mabhasus salis waktu wujubiz zakat wa waktu adaiha. Kapan waktu diberikannya zakat, waktu diberikannya zakat dan waktu mengeluarkan zakat itu kalau sudah mencapai 1 tahun. Ini.
Jadi wajib ini hukumnya, ya. Kita itu memulai usaha tanggal berapa, bulan apa, ya, hijriahnya, kemudian berjalan 1 tahun, maka ini kita wajib mengkalkulasi. Ya. Otomatis yang memiliki perdagangan yang besar, yang uangnya banyak. Ya. Kalau hanya peracangan kecil-kecilan ya sudah di ini aja, nggak sampai 85 gram kalau dikalkulasi berarti nggak terkena zakat. Tapi ini usaha-usaha kayak materialan dan lain sebagainya. Ya. Ini maka wajib dikalkulasi, harus dikalkulasi. Ya. Kalau nggak bisa mengkalkulasi sendiri, nggak bisa ngitung sendiri, maka wajib mendatangkan orang untuk ini. Bagaimana masak paku dihitung satu persatu? Enggak, ditaksir aja caranya. Ya. Ya. Dijumlahkan. Kalau barang segini banyaknya berapa, besinya berapa dan lain sebagainya. Kan sudah ada taksirannya. Nah, kemudian nanti ada petugas namanya sa'i, orang-orang yang bertugas mengumpulkan harta zakat dan mengkalkulasikannya, yang bagian menghitungnya atau hasib. Ya, sampean zakatnya sakmene karena bondo sampean totalnya sekian. Nah, ini ada. Ketika sudah waktu 1 tahun maka ini harus dikalkulasi. Kalau sudah waktunya, kalau dia sudah memiliki batas minimal nisab, maka wajib mengeluarkan zakat dan tidak boleh takhir, gak boleh ditunda. Karena apa? Karena kalau menunda berarti ini mengambil hak orang lain, yaitu fuqara dan masakin dan beberapa golongan yang wajib menerima zakat. Ini soroe, bukan soroe tapi kewajibannya. Ini kewajibannya dan ini merupakan fardu, ya, rukun Islam. Jadi harus memang benar-benar dipelajari. Bagaimana seandainya seseorang itu wis daripada nanti keburu mati, ya, tak ajukan saja zakatnya, boleh saja, ya. Tapi dengan syarat nanti memang uangnya banyak dan tidak mungkin nanti berkurang ketika di akhir tahun. Ya. Seandainya tanggal 1 Muharram, ya, 1 Muharram buka usaha, ya. Kemudian dikalkulasi 1 Muharram berikutnya. Sebelum 1 Muharram pas waktu Syawal, ya, pas waktu Syawal berarti Muharram kurang 2 bulan. Sudah dikalkulasi, sudah dikeluarkan ininya, zakatnya, boleh, ya, takjilu zakah, boleh, ya, mendahulukan zakat, ini boleh, ya. Ya. Biasanya seperti itu pas waktu Syawal, ya, santunan anak yatim dan sebagainya. Kita sih yang paham itu akan mengatakan para agnia itu menyalurkan zakatnya sudah dihitung sebelumnya dan sudah disalurkan pada waktu bulan Ramadan. Apakah itu takjil? Yang penting tidak takhir, yang penting tidak menunda. Ya, kalau menunda ini bahaya, ya, karena akan ada larangan orang itu ngeker barang zakat yang semestinya sudah diberikan kepada para mustahik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-matlabul awal wallahu alam bissawab. Semoga kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.